dengan menghadirkan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini Allah menambah nikmatnya kepada kita semua untuk lebih menguatkan gerakan Ayo Membangun Madrasah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, utamanya Provinsi Jawa Timur dan di Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan dari Bapak Kasih Penma memberikan tugas kepada kami ada 4. Yang pertama sambutan, yang kedua pembinaan, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat membuka kegiatan ini. 4 tugas yang dibebankan kepada kami, mudah-mudahan keempat-empatnya bisa kami sampaikan dan bisa kita mengerti bersama-sama, kita pahami. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawal pembangunan, untuk mengawal gerakan yang insya Allah gerakan positif yang perlu kita dukung, perlu kita kembangkan untuk memajukan madrasah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, di masa seperti sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang berkembang, informasi-informasi yang mau tidak mau kita terima, kita cermati, kita analisis untuk kita buat sebagai pedoman langkah kita membangun madrasah. Diperlukan sebuah strategi, inovasi, kreativitas, dan pengembangan karena situasi menuntut kita lebih dari masa-masa biasanya. Bapak Ibu yang kami hormati, munculnya berbagai macam inovasi, munculnya berbagai macam kreativitas untuk pengembangan madrasah kita sangat kita perlukan. Karena di masa-masa seperti ini, kalau kita petakan dalam pembelajaran jarak jauh, PJJ, daring atau luring, ini coba kita petakan itu ada beberapa komponen, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan pencermatan dari kita semua. Dari sisi guru, Bapak Ibu sebagai kepala madrasah, sebagai pengawas, mungkin bisa mencermati teori-teori yang ada terkait dengan penyikapan guru-guru kita menghadapi masa pandemi yang mau tidak mau kita menyelenggarakan sebuah model pembelajaran yang belum pernah kita laksanakan, yaitu pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring. Yang pertama, kalau kita cermati guru-guru kita itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah guru-guru yang usianya sudah, bahasanya enaknya bagaimana ya? Guru-guru kita yang sudah masa-masa mendekati pensiun atau sudah tua lah, sehingga terhadap teknologi tidak begitu akrab, terhadap teknologi masih gaptek, padahal untuk pembelajaran jarak jauh ini kita memerlukan alat bantu yang namanya teknologi. Nah, terhadap guru yang seperti ini, kita harus punya pencermatan khusus, bagaimana langkah yang harus kita lakukan, monggo panjenengan pikirkan dan panjenengan cari solusinya. Yang kedua adalah guru yang melek IT, teman-teman kita yang masih muda-muda, yang teknologinya, lompatannya cukup jauh, bahkan melebihi kepala madrasah dan pengawasnya, sehingga pada mereka ini banyak yang melek teknologi, kemudian inovasinya luar biasa, yang sisi positifnya mungkin bisa dicerna dengan mudah oleh anak-anak kita, tapi pada sisi yang lain terkadang orang tua yang mendampingi tidak mampu mengikuti lompatan-lompatan teknologi yang teman-teman lakukan. Dan yang ketiga, ini adalah guru yang cuek bebek, bingung, tidak tahu harus berbuat apa, tetapi tidak mau mencari solusi untuk mengembangkan dirinya agar bisa mengikuti situasi. Ini dari sisi guru. Kemudian dari sisi anak atau orang tua, kita juga bisa memetakan paling tidak terhadap
kemampuan mencerna materi pembelajaran, dan juga kemampuan finansial orang tua wali murid kita. Karena dalam pendidikan jarak jauh, dalam pembelajaran jarak jauh ini sangat-sangat mungkin mereka memerlukan sebuah teknologi yang namanya HP, yang sudah ramai dibicarakan. HP kalau tidak ada kuotanya juga tidak bisa berjalan, sehingga banyak informasi yang kita terima, bagaimana penderitaan orang tua, bagaimana penderitaan anak-anak kita yang merasa kesulitan, merasa tidak mampu untuk mengikuti alur pembelajaran jarak jauh karena HP-nya terbatas dan kuotanya sangat-sangat terbatas. Ini juga perlu mendapatkan perhatian dan pemikiran kita, bagaimana kita menyikapinya, karena situasinya memang menuntut kita seperti itu. Dan yang ketiga, tadi yang pertama adalah orang tua yang mampu mengikuti atau anak mampu mengikuti secara finansial dan pembelajaran. Yang kedua ada orang tua atau anak yang punya kemampuan di bidang pembelajaran tetapi tidak punya kemampuan di bidang finansial. Dan yang terakhir ini adalah anak atau orang tua yang kurang memiliki kemampuan finansial dan juga kurang mampu mengikuti model pembelajaran. Nah, oleh karena itu menyikapi hal tersebut kita perlu inovasi, kita perlu memikirkan, kita perlu memetakan dan membuat langkah-langkah yang sekiranya mampu menjangkau kepada 3 tipe guru yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga 3 tipe wali murid atau anak-anak kita yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menghadapi problem-problem yang sudah saya sampaikan tadi diantaranya, perlu kita mengingat pesan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ketika memberikan sambutan pada acara pengambilan sumpah janji PNS bulan Juli 2020 yang diselenggarakan secara virtual dari Kanwil, dan PNS kita, guru-guru baru kita mengikuti dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Memberikan sambutan, beliau menyatakan bahwa 5 budaya kerja Kementerian Agama sampai sekarang masih menjadi pedoman bagi kita semua. Dan ruh dari 5 budaya kerja itu adalah yang pertama, yaitu integritas. Integritas menurut paparan beliau adalah keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini yang menjadi ruh. Sehingga kita kalau kita kaitkan benang merahnya dengan sambutan Bapak Presiden kita atau arahan Bapak Presiden kita kepada para menteri yang dulu pernah menyampaikan bahwa jangan sampai WFH ini terasa cuti. Maka integritas kita dituntut dalam menyelesaikan problematika ini. Kita tahu pembelajaran jarak jauh kita, anak-anak belum masuk ke sekolah dan guru masih bisa WFH. Oleh karena itu, melanjutkan pesan dari Presiden kita bahwa WFH kita itu bukan cuti. Sehingga selama WFH kita dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas kita dan sekaligus melaporkannya. Oleh karena itu, integritas kita, walaupun mungkin tidak secara langsung diawasi oleh pimpinan, tetapi kalau kita memiliki integritas, ruh dari 5 budaya kerja Kementerian Agama, ini insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang positif. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita melaksanakan tugas, kita melaksanakan kegiatan, harus kita dasari dengan pendekatan ilahiyah. Artinya walaupun pimpinan mungkin tidak bisa langsung mengawasi, pengawas madrasah mungkin juga tidak langsung bisa mengawasi penjenengan, dan penjenengan mungkin juga tidak bisa langsung mengawasi ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, di madrasah. Tapi kalau pendekatan integritas ilahiyahnya kita ini sudah tertanam di dada kita, insya Allah kita WFH ini tidak terasa cuti, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya. Sehingga rezeki yang kita dapatkan
rezeki yang kita peroleh dari tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan keseharian kita, ini nanti akan mendapatkan nilai barokah yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa menyebabkan langkah kehidupan kita ini sesuai dengan rel, sesuai dengan jalur yang ada. Artinya sebenarnya kekuatan hati kita ini yang bisa kita ukur, kekuatan hati kita yang bisa kita pergunakan untuk melaksanakan tugas keseharian kita, sehingga kalau misalnya di hari-hari seperti ini, hari-hari kerja dan seterusnya, kita tidak ada kegiatan apapun, kita di rumah serasa cuti, serasa libur, ini ya insya Allah kurang barokah. Tetapi kalau kita melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan tupoksi yang kita miliki, pendekatan ilahiyah inilah yang akan mendorong kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang kita miliki atau tupoksi kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, pesan dari Bapak Kasih Penma perlu kita cermati bahwa langkah kita ini harus sesuai dengan regulasi yang ada. Kita jangan melangkah dulu tanpa berdasarkan pada regulasi, walaupun kita dituntut untuk berinovasi. Barangkali Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ada kurangnya mohon maaf dan izinkan kami mengakhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bersama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini lancar, kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahah. Amin, amin, amin. Ini wa dunya khatal akhirah. Liridhoillah wa lisafat Rasulillah wa ala jami'ah hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dan secara resmi sudah kita buka dan terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Bapak PLT Kabupaten Tulungagung. Kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saat ini Bapak Kabid sudah bergabung di tengah-tengah kita. Sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Bapak Kabid. Assalamualaikum Bapak Kabid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suara bisa diterima jelas nggih di sana? Nggih, alhamdulillah suara jelas, Pak. Untuk suara saya gimana? Bisa diterima? Alhamdulillah. Bisa diterima. Untuk acara pembukaan pada pagi hari ini, alhamdulillah telah terlaksana dengan baik dan lancar Bapak Kabid. Untuk saat ini sesuai dengan jadwal materi panjenengan untuk saat ini adalah satu program peningkatan kompetensi kepala madrasah atau kata si kamat, dan juga program peningkatan kompetensi pengawas atau kata si awas. Dalam hal ini nanti untuk materi apakah disampaikan secara keseluruhan, setelah itu nanti baru tanya jawab atau dialog setelah materi disampaikan. Ngaten nggih. Halo Pak David, untuk saat ini materi panjenengan ini nanti dari saat ini sampai nanti maksimal sampai jam 11. Nanti untuk waktu keseluruhannya nanti sampai jam berapa nggih, cuma nggak akan. Untuk berikutnya marilah kita simak untuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Penma Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur kepada Bapak dan Terandas Muhammad Samsuri MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati Pak Kasih Penma Kemenag Kabupaten Tulungagung, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu Kepala Madrasah, baik MI, MTS, MA, mungkin yang hadir pada kesempatan ini, dan mungkin ada guru juga ya, teman-teman panitia yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah untuk bisa tatap maya dalam rangka untuk peningkatan kompetensi pengawas, kompetensi kepala madrasah di tengah-tengah pandemi COVID ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap bertahan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, menasihati kita melalui ajaran yang benar, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin peserta kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas ya, baik pengawas maupun kepala madrasah maupun guru yang saya hormati, saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini mungkin saya perkenalkan ya, karena saya baru pertama kali ini seperti nama saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih Penma Muhammad Samsuri, sejak tanggal 19 Juni 2020 yang lalu saya mendapatkan tugas ya, amanah sebagai kepala bidang pendidikan madrasah ya. Mungkin Bapak Ibu ya sudah ada yang kenal dan juga ada yang belum. Kalau saya lihat ini ada Pak Kiai Slamet dari Manfatu, ada Pak Yai Kirom Rofi'i. Ini insya Allah beliau ini sudah tahu, atau mungkin yang lain juga tahu. Cuma mungkin dari Bapak Ibu kepala madrasah alias swasta perlu kami sampaikan. Jadi kami walaupun dulu pernah bertugas di bidang pendidikan madrasah Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, namun tentunya sudah sekian tahun yang lalu bahwa pendidikan itu terus berubah. Pendidikan itu dinamis. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Bahkan hari esok juga tidak akan sama dengan hari ini. Jadi terus berubah dan akan berubah terus. Oleh karena itu dengan perubahan-perubahan seperti ini tentunya kita harus selalu mengikuti ya. Pendidikan itu dinamis dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan madrasah. Digerakkan ayo membangun, ini sekaligus mengembangkan madrasah yang hebat bermartabat ini perlu terus kita tingkatkan ini agar ya, tingkatkan kompetensi kita dengan melakukan inovasi-inovasi. Tentu adanya pandemi COVID ini akan berdampak tidak hanya pada sisi kesehatan, ekonomi, termasuk di dunia pendidikan kita juga akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, inovasi di dunia pendidikan, fleksibilitas atau penyesuaian-penyesuaian perlu kita lakukan agar kita tetap bisa memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas kepada anak didik kita, pada masyarakat kita. Oleh karena itu, ini saya katakan bahwa dinamisasi atau pendidikan itu terus dinamis yang perlu kita ikuti perkembangannya. Oleh karena itu, saya mohon maaf, mungkin saya bukan siapa-siapa tanpa kerjasama, bantuan dari seluruh kepala madrasah, seluruh pengawas yang ada di Jawa Timur ini. Karena pada prinsipnya panjenenganlah yang ada di garis bawah, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Jadi kita bisa ketemu seperti ini pun lewat
dunia maya seperti ini. Ini artinya ya kami titipkan madrasah untuk panjenengan semuanya. Demikian pula panjenengan ke warga madrasah, ke siswa, ke guru. Ya, dalam kondisi pandemi COVID ini juga tentunya pembinaan maupun istilahnya peningkatan kompetensi itu kita lakukan, pembelajaran kita lakukan dengan jarak jauh seperti ini. Tapi kita terus akan mengevaluasi, kita terus akan melakukan tinjauan ulang bila mana suatu saat nanti sudah harus ada tatap muka dan sebagainya, maka tentu akan kita lakukan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan jiwa, baik jiwa gurunya maupun peserta didik termasuk keluarga kita sekalian. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Kasih Pema dan khususnya pada Pak Kepala PLT, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung yang telah melaksanakan atau memfasilitasi kegiatan. Meskipun dalam masa pandemi, tapi tidak ada kata berhenti, tidak ada kata istilah dengan pandemi kita berhenti untuk belajar misalnya, berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan, berhenti untuk meningkatkan kompetensi guru-guru. Ini patut kita hargai dan kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya bisa, mungkin dari host saya akan menampilkan, tolong dibuka untuk saya tak menampilkan file ya, barangkali bisa dibuka untuk share screen untuk materi saya. Oke. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi saya apa sudah terlihat di layar? Halo? Sudah Pak Kabid. Untuk materi saya apa sudah? Oke, nggih. Jadi upaya peningkatan kualitas pengawas dan ya, mohon maaf kalau istilahnya kurang sesuai dengan yang diharapkan, karena memang informasi yang kami terima kemarin adalah kegiatannya adalah gerakan sebagai program gerakan Ayo Membangun Madrasah, khususnya di dalam peningkatan kompetensi pengawas dan kepala madrasah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, memang jaringan di ruangan kami, sebenarnya banyak jaringan, ada beberapa, cuma seringkali tidak tahu, kadang-kadang secara tiba-tiba putus, tapi ya biasanya nyambung lagi. Cuma ini saya coba untuk beralih pada yang lebih aman, mudah-mudahan tidak putus lagi. Ya. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati. Halo, layar file saya sudah bisa dilihat Pak Suryani? Sudah Pak, sudah. Oke. Terima kasih. Jadi bagaimana menjadi pengawas yang berkualitas itu, termasuk juga kepala madrasah yang berkualitas, nanti akan kita singgung di dalamnya. Maka salah satu pengembangan pengawas yang berkualitas itu adalah dengan melakukan penilaian berkelanjutan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi semua komponen madrasah, baik pengawas, guru maupun kepala madrasah, termasuk pengawas sendiri itu juga di dalam rangka untuk peningkatan kompetensinya, yaitu dengan menggunakan sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengertian dari kualitas pengawas. Jadi kualitas kerja pengawas itu adalah ukuran seberapa baik seorang pengawas di dalam mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Konsep kualitas bersifat menyeluruh, baik produk
maupun prosesnya. Ya. Produk dan materi di sini termasuk karena tugas pengawas adalah mendampingi guru dan atau mendampingi kepala madrasah, termasuk proses yaitu tentang kualitas pengawasannya. Jadi artinya gini bahwa kalau kita bicara tentang kualitas madrasah, maka tidak bisa lepas dari pengawas. Jadi pengawas itu pekerjaannya, tugasnya luar biasa, luar biasa. Oleh karena itu seringkali saya katakan bahwa pengawas adalah maha guru gitu ya. Jadi tugasnya pengawas itu adalah mendampingi kepala madrasah, mendampingi guru, dan juga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap siswa. Jadi kalau ingin madrasah kualitas ya pengawasnya harus kualitas gitu ya. Oleh karena itu sistem inilah yang harus kita kembangkan melalui PKB, yaitu komponen pendidikan di madrasah itu ada pengawas, ada kepala madrasah, ada guru, dan ada peserta didik atau siswa. Nah, tujuan akhir kita adalah siswa yang berkualitas. Siswa itu akan berkualitas bila mana guru-gurunya berkualitas. Guru-gurunya telah melaksanakan tugas atau proses pembelajaran yang berkualitas. Guru-gurunya kompeten. Guru-guru itu akan melakukan tugas sesuai dengan kompetensinya sebagai guru profesional, ya kalau kepala madrasahnya juga berkualitas, kepala madrasahnya bergerak untuk melakukan pengawasan supervisi terhadap guru-guru, bagaimana cara mengajarnya guru. Nah, kepala madrasah ini akan bergerak, akan menjadi kepala madrasah yang berkualitas, itu apabila di dalam dilakukan oleh pendampingan dan pengawasan oleh pengawasnya. Nah, sekarang kembali ke pengawas. Lalu pengawas ini siapa yang menggerakkan? Ya tentunya atasan langsung dari pengawas, dalam hal ini adalah kepala kantor. Karena memang penilaian kinerja yang menilai pengawas nanti adalah kepala kantor. Nah, itu. Oleh karena itu saya yakin Bapak Kepala Kantor ini akan mampu untuk menggerakkan semua pengawasnya. Kalau sudah pengawasnya gerak, kepala madrasahnya gerak, guru-gurunya gerak, saya yakin siswanya juga akan gerak dan akan mencapai hasil yang maksimal, yaitu kualitas atau prestasi siswa yang berkualitas. Ya. Oleh karena itu ada beberapa standar yang harus dilakukan, yaitu bahwa komponen-komponen pendidikan itu harus memenuhi standar. Kita akan dikatakan kualitas, kita akan dikatakan baik kalau kita ada standarnya. Baik standarnya siswa, standarnya guru, standarnya kepala madrasah maupun standarnya pengawas. Nah, di sini ada kutipan beberapa regulasi tentang pengangkatan guru menjadi pengawas misalkan, itu ada, berarti karena ada standar berarti kan gitu. Kemudian apa saja tugas-tugas pokok pengawas, jadi ada regulasi ya. Kemudian nanti juga ada tugas dan kewenangannya atau tanggung jawabnya. Kemudian juga di PMA nomor 2 tahun 2012, Junto nomor 31 tahun 2013 itu tentang tugas pengawas madrasah, fungsi pengawas, tanggung jawab. Silakan nanti dibaca sendiri. Saya yakin pengawas-pengawas kita mungkin juga sudah tahu itu, cuma tinggal implementasinya, apakah itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Itulah nanti yang perlu kita saling kontrol, saling mengingatkan, saling motivasi. Ya. Nah, apa sih tugas, fungsi, dan tanggung jawab pengawas? Ya, mungkin ini nanti kami mulai dari pengawas dulu. Jadi tugas pengawas ada pengawasan manajerial, ada pengawasan akademik, kemudian ada juga fungsi pengawas nanti. Jadi tugas pengawas itu adalah pengawasan manajerial, yaitu terkait dengan pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan. Ya, baik itu dengan kepala madrasah maupun dengan guru. Ya. Kemudian pengawasan akademik, jadi pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan.
Jadi ini sebagaimana PMA nomor 2 tahun 2012. Jadi manajerial berarti sini terkait dengan tugas-tugas kepala madrasah ya di dalam memanage pendidikan di madrasah, dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Kemudian pengawasan akademik berarti kaitannya dengan pendampingan dan pembinaan pada guru-guru madrasah. Jadi dari pengawas itu tidak ada hentinya sebenarnya. Pada saat dia melakukan persiapan untuk membuat perencanaan program, tentunya harus melakukan analisis kebutuhan madrasah. Jadi pada saat madrasah libur, apakah pengawas libur? Tentunya tidak. Yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan, jadi layanan kepada guru dan layanan kepada madrasah, dalamnya adalah pelanggan dari pengawas ya. Masuk. Kemudian indikator kepuasan pelanggan, guru puas dengan pembinaan, bimbingan, dan pelatihan yang diberikan oleh pengawas madrasah yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas guru. Kepala madrasah puas dengan pembinaan, bimbingan, pelatihan yang diberikan oleh pengawas madrasah dan berdampak langsung kepada kualitas kepemimpinan kepala madrasah. Jadi ini yang diharapkan, jadi komunikasi. Selama ini apa istilahnya, pengawas adalah mitra yang mendampingi, ya, bukan selaku kalau dulu kan pengawas kadang-kadang apa istilahnya menghakimi atau ya melakukan sidak dan sebagainya. Tapi sekarang tidak, memang pembinaan, pembimbingan mungkin yang diperlukan madrasah apa. Saat ini seperti ada pandemi misalkan, bagaimana untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Maka disinilah pembinaan, pendampingan oleh pengawas juga. Awalnya pandemi COVID karena kita baru pertama, maka kita harus diam di rumah. Tetapi apakah kita akan terus di rumah? Maka sehingga tidak produktif, sehingga pendidikan akan terhenti, sehingga pembelajaran tidak ada misalnya. Nah ini maka akhirnya kita harus bangkit ke depan, harus bangkit untuk melakukan layanan pendidikan. Kita harus tetap produktif, tetapi harus tetap mengutamakan kesehatan. Itu. Maka harus dengan membiasakan menjaga jarak, dengan bermasker, kemudian seringkali cuci tangan. Nah, apalagi yang kita kelola nanti ada anak-anak madrasah yang jumlahnya tidak sedikit. Maka sebelum melakukan pembelajaran tatap muka tentunya semuanya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita ke depan juga akan membuka sebagaimana kemarin sudah disampaikan oleh Menteri Agama maupun Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang semula untuk pembelajaran tatap muka hanya untuk yang zona hijau, maka untuk mulai ini nanti akan kita persiapkan untuk zona kuning, akan sama kita perlakukan dengan zona hijau, ya secara bertahap tentunya. Jadi secara bertahap, maka tetapi ini tidak memaksakan, tapi harus benar-benar melalui proses persiapan yang matang. Kemudian kontrol terhadap protokol kesehatan secara lebih ketat. Dan jika sudah diberlakukan misalkan tatap muka, dan kemudian ada sesuatu yang terjadi, maka harus cepat untuk melakukan tindakan itu. Bahkan mungkin perlu dihentikan kembali. Misalkan seperti itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah membaca hasil sosialisasi atau perubahan SKB 4 Menteri yang minggu kemarin sudah disampaikan oleh Menteri terkait, baik mulai Menteri Pembangunan Sumber Daya Manusia, mungkin Menteri Agama maupun Menteri Kesehatan, termasuk juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kami juga sedang mempersiapkan itu. Monggo itu ditelaah dulu, dipersiapkan dengan baik, dipahami sambil menunggu surat resmi nanti dari Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya itu melahirkan sumber daya yang berkualitas. Nah, inilah yang kita harapkan. Kepala madrasah yang berkualitas tentunya nanti akan melahirkan lulusan-lulusan madrasah yang berkualitas. Itu tujuan akhirnya adalah siswa kita yang berkualitas. Jadi menciptakan madrasah sebagai komunitas belajar yang berkualitas unggul. Jadi artinya
guru-gurunya memiliki komitmen untuk terus belajar melalui MGMP misalkan. Jadi MGMP itu adalah termasuk upaya guru dalam rangka untuk menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. MGMP. Jadi terus belajar dalam mencari solusi terhadap permasalahan pendidikan. Dengan melalui MGMP, KKG MGMP itu, maka apa permasalahan itu kemudian dicarikan solusi. Jadi itu adalah proses pembelajaran sepanjang hayat juga. Mengelola proses berdasarkan sistem penjaminan mutu pembelajaran yang unggul. Jadi proses berdasarkan sistem penjaminan mutu. Jadi termasuk PKB itu adalah salah satu untuk sistem yang kita kembangkan untuk membangun madrasah ke depan. Mengarahkan dan membimbing guru, staf dan tenaga lainnya berkinerja dengan sangat baik. Ya. Jadi itu tugas kepala madrasah. Apalagi kalau sekarang kepala madrasah kan sudah tidak ada jam mengajar, 0 jam. Maka tugas kepala madrasah itu ya membimbing, mensupervisi guru-guru, harus keliling terus gitu ke kelas-kelas. Menerapkan proses sistemik untuk mengevaluasi guru dan staf yang mengarah pada perbaikan kinerja secara terus-menerus. Jadi ada di samping nanti ada asesmen kinerja guru, maka pengawas madrasah kepala madrasah juga harus melakukan penilaian secara periodik lah, mengevaluasi. Kemudian di samping itu kepala madrasah memiliki kemampuan manajerial, jadi manajemen yang akuntabel sesuai dengan regulasi, transparan, terbuka ya, dan jujur dalam rangka mendukung terwujudnya madrasah unggul. Kemudian mengelola kompleksitas hubungan dan konflik organisasi secara efektif. Kemudian menciptakan proses komunikasi yang baik dengan semua stakeholder. Mempromosikan budaya mutu kepada guru, staf, siswa, dan masyarakat. Ya. Ini di bidang manajerial, jadi mengelola pendidikan di madrasah, intinya di sana. Komunikasi baik dengan stakeholder, termasuk dengan masyarakat. Kemudian kemampuan membangun komunikasi, ini melibatkan orang tua, masyarakat, bisa para pakar, atau perguruan tinggi dan lainnya. Itu yang tergabung dalam mungkin komite madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini setiap tahun mesti muncul permasalahan-permasalahan madrasah, terutama di saat penerimaan siswa baru. Mesti akan muncul berita-berita terkait dengan pungutan, terkait dengan dana komite dan sekolahnya. Oleh karena itu, mohon kepala madrasah harus memahami tentang struktur organisasi dan apa sih istilahnya komite madrasah itu. Sebagaimana dituangkan di dalam PMA, sekarang ada PMA baru tentang komite madrasah. Ya. Ada istilahnya PMA nomor 16 tahun 2020. Jadi baru ini ya. PMA nomor 16 tahun 2020 itu adalah tentang komite mat. Kemudian ada juga terkait dengan Dirjen, SK Dirjen nomor 2913 tahun 2015. Itu dulu tentang juknis struktur organisasi dan pengelolaan dana komite. Nah, sekarang ada khusus PMA nomor 16 tahun 2020, ini relatif baru, ini harus diketahui, yaitu terkait dengan komite madrasah. Nah, masih seringkali tumpang tindih antara atau keterlibatan kepala madrasah dengan dana-dana komite, dan itu mesti menjadi masalah. Nah, bukan berarti di madrasah tidak boleh untuk apa istilahnya menerima bantuan, menerima sumbangan. Di KMA itu atau PMA itu karena komite madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat atau mungkin pakar, ya. Maka di situ ada
madrasah itu boleh menerima bantuan. Yaitu bantuan itu adalah pemberian dari orang-orang pemangku kepentingan. Bisa bantuan dari pemerintah pusat, bisa dari pemerintah daerah, atau orang-orang yang punya pemangku kepentingan lah. Dan madrasah boleh menerima sumbangan. Jadi beda bantuan dengan sumbangan. Kalau bantuan itu adalah pemberian oleh pemangku kepentingan, kalau sumbangan itu adalah pemberian oleh bisa peserta didik atau orang tua, baik itu perorangan maupun secara kelompok, ya, secara sukarela dan tidak mengikat, itu adalah sumbangan. Nah, itu boleh di PMA itu. Hanya saja kadang-kadang di dalamnya ada larangan-larangan. Nah, yang ini seringkali kita tidak cermat. Antara larangan yang tidak boleh itu menjual seragam, mungkin menjual buku, menjual LKS, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan untuk dukungan finansial yang tidak dibiayai oleh APBN, boleh, itu termasuk itu. Jadi silakan dibaca nanti itu supaya tidak terjadi permasalahan di lapangan. Karena ini setiap awal tahun pelajaran mesti muncul permasalahan-permasalahan baik di media maupun melalui LSM itu. Ya. Jadi ini melibatkan kemampuan komunikasi kepala madrasah dengan melibatkan para pihak pemangku kepentingan dalam rangka mendorong pengembangan madrasah ke arah madrasah unggul. Kemudian mengembangkan potensi lingkungan sekitar untuk mendukung terwujudnya madrasah unggul. Jadi menggunakan potensi lingkungan ya termasuk komite tadi, stakeholder, menggunakan prinsip manajemen berbasis madrasah. Itu kemampuan madrasah berkualitas. Kepala madrasah berkualitas memiliki kemampuan membangun kualitas lulusan peserta didik. Nah, ini menjaga lulusan peserta didik. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan siswa yang termasuk yang diterima di lembaga pendidikan yang berkualitas untuk jenjang yang lebih tinggi. Menjamin siswa yang lulus memiliki keterampilan abad 21. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu kami sampaikan. Keterampilan abad 21. Ini adalah yang terpenting adalah pembentukan karakter atau pendidikan karakter, akhlakul karimah. Di dalam pendidikan karakter atau akhlakul karimah itu ada dua unsur yang harus ada dalam diri seseorang. Yang pertama adalah intrapersonal. Artinya harus tertanam di dalam diri siswa. Itu ada dua, yaitu olah pikir atau yang kita kenal dengan literasi dan olah hati atau yang kita kenal dengan etika. Itu harus ada di dalam diri setiap manusia lah, peserta didik. Ya. Apa ciri olah pikir atau literasi itu adalah visioner. Jadi artinya anak-anak kita punya cita-cita yang tinggi, punya keinginan ke depan yang lebih tinggi, itu adalah visioner ke depan yang tinggi. Kemudian cerdas, kemudian kreatif, dan terbuka terhadap perbedaan, itu adalah olah pikir atau literasi. Yang kedua, olah hati atau etika. Cirinya yaitu jujur, ikhlas, religius, dan adil. Itu harus tertanam. Kalau itu tertanam pada diri setiap anak didik kita, maka menghadapi situasi apapun, karena itu adalah karakter yang dimiliki, itu akan menentukan terhadap pola pikir dan pola perilakunya ke depan. Dia akan tetap punya keinginan ke depan dan dia akan tetap mempertahankan integritasnya, kejujurannya misalkan. Walaupun situasinya di lingkungan seperti apapun. Itu yang kita harapkan harus tertanam di dalam setiap diri individu peserta didik. Ya. Kemudian yang kedua, interpersonal, ini terkaitan dengan pihak lain. Ini keterampilan abad 21 ya. Jadi penguatan karakter itu harus diberikan perhatiannya. Apalagi madrasah itu adalah sekolah yang berciri khas Islam. Nah, karakter ini tidak boleh ditinggalkan. Interpersonal atau berkaitan dengan pihak lain,
itu ada dua unsur juga. Yang pertama adalah olahraga, jadi kinestetik. Ciri dari kinestetik itu adalah gigih atau tidak mudah putus asa, pekerja keras, gitu ya. Kemudian disiplin, bersih, dan tanggung jawab. Itu karena orang bisa dikatakan disiplin karena ada orang lain di sampingnya. Maka kita bisa membandingkan, oh ini anak ini disiplin, ini tidak. Kan. Itu artinya terkait dengan pihak lain. Itu olahraga itu membutuhkan kegigihan, kerja keras. Orang bisa bekerja keras karena ada persaingan. Lah, ke depan itu adalah kompetisi. Siswa yang unggul dan mampu berkompetisi itulah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Maka kemampuannya harus tertanam pada jiwa anak. Kemudian unsur interpersonal yang kedua itu olah rasa atau estetika. Ciri dari olah rasa atau estetika itu adalah peduli terhadap lingkungan. Demokratis, artinya bisa menerima berbagai masukan atau perbedaan. Kemudian suka menolong, itu adalah estetika. Gotong royong, bekerja sama, berkolaborasi, itu adalah ciri dari estetika. Apa istilahnya? Kecakapan seperti yang saya sampaikan dalam rangka penanaman karakter, itu adalah kecakapan yang diperlukan di abad 2021. Jadi perkembangan pendidikan bukan hanya terbatas untuk menuntut manusia itu untuk bisa bertahan hidup, tetapi butuh berbagai kecakapan yang dihadapi. Jadi anak punya cita-cita yang tinggi, dia punya kemampuan kolaborasi yang baik, kemudian dia mampu bekerja keras, tidak mudah putus asa, kemudian bisa gotong royong membantu orang. Nah, inilah yang kita butuhkan ke depan. Ya. Nah, kepala madrasah harus mampu mengembangkan kualitas lulusan seperti itu. Kemudian menggunakan data siswa dan berbagai aspek untuk mengevaluasi kinerja madrasah menuju madrasah unggul. Yaitu tadi data, integrasi data. Dulu kita ingat ada 3 matra kan gitu. Apa istilahnya? Moderasi beragama, keberagaman, dan integritas data. Itu. Jadi 5 budaya kerja itu diperas dalam 3 matra, yaitu moderasi beragama, keberagaman, yaitu adanya perbedaan suku bangsa itu, kemudian integritas data. Bertanggung jawab mewujudkan madrasah unggul ini. Nah, ini yang terkait dengan guru kualitas, saya lewati saja karena mungkin dalam ini adalah penekanan saya nanti pada pengawas dan kepala madrasah. Ya. Ini guru yang bertugas bagaimana nanti silakan dibaca sendiri aja. Nah, ini Bapak Ibu, sistem yang kita kembangkan tadi. Jadi artinya bahwa pengawas memiliki peran yang sangat sentral. Ibaratnya sistem sebuah pendidikan itu sistem dalam, kalau mesin itu ya ada gigi-gigi mesin ini. Kalau pengawas itu bergerak, maka kepala sekolahnya bergerak. Kalau kepala sekolahnya bergerak menuju kualitas, guru-gurunya juga bergerak. Kalau sudah guru-gurunya melakukan gerakan peningkatan kualitas siswa, maka siswanya akan mencapai siswa yang berkualitas atau yang unggul tadi. Itu. Yang terkait dengan kepemimpinan, dan kepala madrasah, ya tentunya ada niat yang ikhlas, bukan karena status, ya. Kemudian amanah, ya, sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, ya, tidak korupsi, tidak melakukan pungli, upeti, gratifikasi, ya. Sidik, jujur, ya. Kemudian tablek, komunikatif, efektif, hubungan yang baik. Berarti ada keterbukaan, ya. Akuntabel, maksud tablik. Kemudian fatwanya cerdas, ya, ini tadi kecerdasan pimpinan itu diperlukan. Kemudian ada ruh atau jihad, bukan sekedar kegiatan rutin, tapi ada upaya-upaya perbaikan, inovasi, itu artinya ruh. Ini yang patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Madrasah kita ini ya mungkin itulah yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh orang di luar madrasah. Guru-guru kita, kepala madrasah kita, para pengawas kita adalah
orang-orang yang punya ghirah yang luar biasa, punya semangat. Jadi kalau saya lihat ini salah satu kekuatan Jawa Timur, bahwa atau kekuatan madrasah khususnya di Jawa Timur gitu ya, adalah semangatnya. Jadi walaupun kita serba terbatas, tapi kita itu punya semangat nekat gitu loh. Ya, itu yang tidak dimiliki oleh di luar madrasah. Nah, kita sudah terbiasa di dalam kondisi terbatas, serba pas-pasan. Tapi justru dari kondisi-kondisi seperti itu dari madrasah muncul tokoh-tokoh yang luar biasa kan itu. Nah, inilah yang kami patut hargai. Berbeda dengan di luar sana, kalau tidak ada anggaran ya nggak jalan. Nah, madrasah ini walaupun nggak ada anggaran, kemudian pembelajaran jarak jauh ya tidak tahu dengan semangat juangnya ternyata bisa melakukan itu. Nah, walaupun mungkin di daerah tertentu kadang-kadang juga sulit, dan saya tahu kadang-kadang sebagian juga mengeluh tapi dia tetap bekerja, walaupun ngeluh tapi tetap melakukan. Nah, itulah baiknya orang-orang madrasah itu. Teladan buat semuanya di kepemimpinan. Perbaikan yang berkesinambungan yaitu dengan PKB tadi, perbaikan berkesinambungan menguasai abad 21 tadi kami singgung lah, termasuk pengembangan keprofesian melalui diklat pengembangan diri kepala madrasah. Ya. Dengan pengembangan diri yang dia lakukan, maka nanti ini bisa untuk peningkatan karirnya, ya. Yang dia lakukan termasuk juga dalam peningkatan karir. Ya. Itulah yang dikatakan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apa yang dia lakukan, penilaian atau program kerja, kemudian kita lakukan penilaian kerja, maka di situ bisa digunakan untuk untuk mengurus kenaikan pangkatnya, bahkan untuk promosi jabatan dan sebagainya. Respect terhadap semua orang di dalam lembaga pendidikan yang memiliki kualitas. Setiap orang yang ada di lingkungan madrasah binaannya dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri yang unik. Jadi tidak pernah meremehkan orang, bahwa semua punya potensi. Setiap orang yang ada di lingkungan madrasah binaan menjadi sumber daya yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang dalam madrasah binaan diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, inilah model-model pengawasan yang edukatif, yang humanis yang dilakukan. Ya. Insya Allah pengawasan kita semuanya sudah seperti itu. Ya. Walaupun juga ada di daerah-daerah tertentu merasa tidak ada pekerjaan, pengawas kok tidak tahu tugas. Ya, itu nanti memberikan reward, punishment, itu sebagai termasuk kesejahteraan, adanya tunjangan, itu ada kesejahteraan hak yang harus dimiliki, bagian dari kesejahteraan yang menjadi haknya. Di samping juga punya hak dalam rangka untuk peningkatan karirnya tadi. Ini berdasarkan fakta, berarti data, integritas data tadi sudah saya sampaikan. Nah, permasalahan kendala baik cara individu, baik pengawas, mungkin juga ini bisa dikembangkan untuk guru juga sama. Jadi, minat baca, ini mohon maaf, ini tidak hanya pengawas saja, bisa saja kepala madrasah, guru-guru kita juga bisa. Artinya bahwa minat baca kita ini perlu kita asah. Dengan adanya IT, kadang-kadang pengembangan literasi kita kurang. Oleh karena itu perlu kita jangan mudah untuk menerima informasi melalui media sosial, tetapi perlu ada literasi. Maka perlu kita tingkatkan minat baca, ya. Sehingga kita tidak mudah percaya pada berita-berita yang belum jelas. Sekarang itu kadang-kadang kita sulit membedakan antara berita yang benar dan berita. Oleh karena itu perlu ada tabayun, check and recheck, dan ini minat baca perlu kita tingkatkan sehingga jangan mudah untuk nge-share berita yang belum jelas, ya. Kedua, ketiga, keempat berarti sudah periode, nanti itu melibatkan kanwil, penilaian 4 tahunan, yaitu penilaian 8 tahunan, penilaian 12 tahunan, itu adalah kanwil.
Itu penilaiannya meliputi apa saja ya, usaha pengembangan madrasah, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Kemudian hasil penilaian kinerja yang ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sebagai bahan pertimbangan penetapan angka kredit, ya, promosi, periodisasi jabatan, itu adalah termasuk bagian dari penggunaan penilaian kinerja kepala madrasah. Apakah dia layak dilanjutkan atau harus kembali ke guru, itu sudah ada juknisnya di PMA 58 itu. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala madrasah, jadi PKB kepala madrasah ditentukan berdasarkan hasil PKKM. Termasuk rekomendasi PKB kepala madrasah ditentukan berdasarkan negosiasi kebutuhan dan kebijakan dari institusi, ya. Yaitu pengembangan. Pendampingan PKB oleh pengawas ini, terima kasih. Jadi saat ini pengawas kita di Jawa Timur juga luar biasa. Apa istilahnya dalam melakukan pendampingan dengan madrasah, dengan mulai dari pendampingan kurikulum kemarin itu dengan format yang hampir sama di seluruh kabupaten kota. Kemudian saat ini tolong juga dilanjutkan dengan pendampingan RKM-nya ini. Nah, ini apalagi kemarin sudah ada ERKM itu yang lulus, itu nanti akan melakukan pelatihan atau apa istilahnya dikembangkan pada pengas-pengas yang ada di daerah kabupaten kota, kemudian nanti untuk dilakukan pendampingan terhadap kepala-kepala madrasah dalam menyusun RKM. Bapak Ibu, untuk grand design-nya pengembangan keprofesian, jadi pelatihan pengembangan profesi pengawas madrasah yang diikuti oleh semua pengawas masing-masing kabupaten kota, kemudian nanti kabupaten kota meneruskan ke daerah diseminasi itu, ya. Kemudian pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah oleh pengawas bina selaku penanggung jawab kepala kantor Kementerian Agama dan Kasipenma. Kemudian penyusunan rekomendasi PKB kepada kepala madrasah berdasarkan KKM oleh pengurus KKM dan pengawas. Nanti terkait dengan pengembangan kepala madrasah, ya, dari hasil rekomendasi penilaian kinerja berkelanjutan, keprofesian berkelanjutan. Penilaian kinerja guru oleh kepala madrasah, penanggung jawabnya adalah pengawas bina juga. Penyusunan rekomendasi PKB guru melalui MGMP KKG se-KKM. Ini oleh Ketua MGMP KKG dan Kepala Madrasah. Nah, ini tolong Kepala Madrasah harus mendukung terhadap kegiatan-kegiatan KKG MGMP. Jadi saya mengharapkan nanti KKG kabupaten, maaf dari provinsi, ya, ada MGMP. MGMP tingkat provinsi, kemudian ada MGMP kabupaten, berkaitan ke kecamatan atau mungkin KKM. Kalau KKM-nya besar, maka bisa dipecah beberapa MGMP. Jadi misalkan kalau misalkan sampai 30 lembaga, bisa 10 itu dalam KKM berarti menjadi 3. Nanti ada semacam madrasah inti lah, induk atau bagaimana. Jadi seperti itu yang kami harapkan. Jadi basisnya adalah basis KKG MGMP. Kemudian pelaksanaan penilaian keprofesian berkelanjutan kepala madrasah maupun guru. Jadi semua dilakukan secara berkelanjutan. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati dan segenap panitia yang saya hormati, mungkin ada yang perlu didiskusikan baik dengan isu-isu aktual, monggo. Nanti yang sekiranya bisa kami berikan tanggapan akan kami berikan jawaban, tapi kalau yang sekiranya masih harus menunggu regulasi dan perkembangan selanjutnya, ya tentunya akan kami pending atau kami tunda sambil menunggu regulasi atau kebijakan selanjutnya. Saya kira demikian Pak Kasipenma yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan gitu ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sementara itu, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Untuk selanjutnya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Kabid. Oh, ya.
Yang Nggih. pertama dari Bapak Solihin, pengawas, mohon dijelaskan oleh Bapak Kabid, barangkali ada regulasi yang mengatur tentang posisi yayasan atau komite madrasah yang berkaitan dengan campur tangan atau intervensi dalam penggunaan dana BOS. Karena tidak jarang adanya indikasi ke arah intervensi tersebut hingga meninggalkan konflik antara kamat swasta dengan yayasan. Oke. Ini langsung? Nggih, monggo. Oke. Baik Bapak yang saya hormati, terima kasih Pak Solihin. Terkait dengan yang ditanyakan adalah terkait dengan regulasi. Bahwa penggunaan dana BOS itu sudah jelas juknisnya. Sudah jelas juknisnya. Oleh karena itu di dalam penggunaan dan pengelolaan dana BOS hendaknya mengikuti juknis yang berlaku saat itu. Kalau memang saat ini ada tahun 2020 mungkin ada 2 juknis. Yang pertama mungkin kondisi normal, dan yang sekarang setelah adanya pandemi kayaknya ada revisi, maka gunakan sesuai dengan yang berlaku saat itu. Sehingga juknis BOS itu tidak berlaku sepanjang masa. Mungkin jangan menggunakan juknis BOS tahun yang lalu misalkan, itu tidak bisa. Maka harus disesuaikan dengan juknis BOS yang berlaku saat itu. Jadi apakah memang ada? Menurut saya sudah jelas semuanya di juknis itu. Bagaimana posisi yayasan, bagaimana posisi komite. Lah, tadi mungkin lebih jelas yang terkait dengan regulasi yayasan atau komite itu bisa dilihat di PMA nomor 16 tahun 2020. Sudah jelas ya, antara lain misalkan yang saya sempat membaca bahwa tugas komite itu mendukung dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, menentukan kebijakan dan program-program madrasah. Jadi salah kalau misalkan orang beranggapan bahwa komite yayasan itu hanya dibutuhkan untuk yang keperluan dengan pendanaan saja, itu salah. Jadi bisa menjadi pertimbangan di dalam menentukan RAPBM-nya madrasah misalkan, atau RAKM-nya madrasah. Kemudian termasuk penetapan kinerja madrasah, pengembangan sarana prasarana itu boleh. Ya. Termasuk pemberian dukungan finansial, ya. Pengembangan kerjasama, itu, kemudian pengawasan dan pengelolaan madrasah itu ada tugas komite. Kemudian juga bisa untuk penerimaan dan tindak lanjut terhadap keluhan-keluhan atau saran ketika ada aduan dari masyarakat. Nah, kepala madrasah itu dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan. Itu ada di pasal 10 kalau tidak salah. Nah, artinya ya nanti melalui komite, ada proposal, ada pengajuan anggaran dana ke proposal ke komite dan sebagainya. Jadi yang tidak boleh, yang ada larangan itu adalah terkait dengan pengelolaan seragam misalkan, kemudian untuk bahan ajar, buku, bahkan bisa digunakan untuk dana komite itu untuk menggaji guru yang tidak digaji dari APBN karena tidak cukup misalkan, maka boleh. Nah, dan dilakukan di luar jam pembelajaran misalkan, sehingga itu saya pikir sudah jelas di juknis. Nah, di BOS khususnya BOS tadi yang karena terkait dengan BOS, maka mohon dilihat di juknis BOS. Ya. Jadi saya pikir sudah jelas semuanya peran serta dan ya memang itu kadang-kadang pemahaman dari para komite atau mungkin yayasan. Ini saya kira perlu ada sosialisasi atau pemahaman terkait dengan juknisnya BOS itu untuk tahu, sehingga kadang-kadang kepala madrasah sudah diberikan sosialisasi tentang juknis BOS, guru-gurunya sudah, oleh pengawasnya sudah, tetapi yayasan kadang-kadang yang terlewatkan. Nah, itu kan saya kira perlu itu juga ada sosialisasi tentang penggunaan dana BOS
dan sistem pelaporannya, sehingga ini supaya tidak merepotkan kepala madrasah. Saya demikian untuk tanggapan dari saya untuk Pak Solihin atas pertanyaan. Dan ini mungkin hampir ya rata-rata madrasah swasta khususnya, yaitu bantuan pos itu dianggap bantuan ke yayasan pada itu untuk operasional sekolah atau madrasah. Ya. Mungkin masih ada Pak. Oke, untuk berikutnya dari Bapak Jumari, konsekuensi dari pembelajaran jarak jauh atau daring pada tipe peserta didik yang tidak mampu dari sisi finansial, terutama terkait dengan IT. Sambil menunggu pembelajaran tatap muka, bagaimana penyikapan pembelajaran peserta didik seperti ini agar tidak menabrak kebijakan pembelajaran di era COVID saat ini? Ya. Ya. Terima kasih dari Pak Jumari ya, terkait dengan PJJ dan dari finansial. Jadi sebenarnya sama kebijakan di Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan penggunaan dana BOS. Jadi kemarin ada revisi Juknis BOS. Saya mohon maaf, saya juga belum baca secara detail, tapi insya Allah Pak Kasih nanti bisa menambahkan barangkali. Jadi ada revisi tentang Juknis BOS, dan salah satunya Juknis BOS itu bisa digunakan dalam rangka untuk kegiatan pembelajaran, mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh ya, termasuk juga mungkin dalam penanganan COVID. Jadi mungkin untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terkait dengan penyebaran dampak COVID itu juga ada alokasi untuk ke sana. Sehingga itu saya pikir seperti itu. Kemudian untuk mensikapi di samping dari sisi finansial, pada prinsipnya memang ya, karena ini adalah kondisi kenormalan baru atau kondisi baru yang selama ini belum pernah kita lakukan, maka untuk pembelajaran jarak jauh itu sifatnya adalah bukan suatu penekanan, tetapi kita harus adaptif lah dan fleksibel. Jadi artinya kalau memang ada anggaran atau ada sinyal, maka bisa dilakukan dengan jarak jauh ya, itu melalui daring kalau ada jaringan. Tapi bagi yang tidak ada jaringan, ya jangan dipaksakan dengan daring, karena itu tidak melakukan. Maka gunakan mungkin dengan menggunakan modul, menggunakan fotokopi, kemudian mengkurir misalkan. Jadi itu sifatnya adalah fleksibel. Kita menghadapi kondisi seperti ini, tetapi bagaimana agar pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Daerah tertentu tentunya beda dengan yang ada di daerah yang lain. Jadi saya pikir mensikapinya harus tetap itu. Ya kita maklumilah kalau memang ada kita lihat dari orang tua yang demo ingin anaknya harus tetap masuk, kita itu tidak bisa memaksakan seperti itu. Tetapi perlu ada pendekatan, pemahaman, penjelasan ke orang tua. Itu memang dianggap anak yang di rumah, belajar di rumah itu tidak belajar katanya. Wong sekolah kok di rumah misalkan. Wong di rumah kok tetap suruh bayar misalkan. Macam-macam lah. Inilah perlunya ada pendekatan-pendekatan dan pemahaman-pemahaman yang sifatnya adalah fleksibel. Mana yang sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Tapi jangan sampai kita memaksakan. Pemaksaan itu tidak bisa. Tetapi yang tetap kita perhatikan adalah keselamatan dan kesehatan jiwa siswa dan keluarganya, jiwa guru, kepala madrasah dan keluarganya, termasuk pengawas dan keluarganya. Saya kira itu. Jadi ya ada penyelesaian-penyelesaian terkait dengan penggunaan dana BOS. Mungkin Pak Kasih bisa menambahkan. Saya kira demikian Pak Kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya, ini dari Bu Eti Rahmawati.
terkait dengan 6 bulan ini yang sudah melaksanakan pembelajaran PJJ. Ini ternyata menemui beberapa hal yang terjadi di anak-anak. Yang pertama, yaitu anak-anak yang sering sekolah secara daring atau PJJ semakin lama semakin jenuh dengan materi di HP saja. Yang kedua, anak-anak yang cuek dari awal dan merasa libur semakin teledor dalam pembelajarannya. Nah, ini terkait dua hal yang terjadi saat ini. Ini Bu Eti Rahmawati menyampaikan sangat menunggu kebijakan pemerintah untuk masuk agar anak-anak belajar bisa secara normal lagi. Mohon tanggapannya Bapak Kabid. Baik, Bu Eti Rahmawati, itulah yang akhirnya direspon oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini pada hari Jumat kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menteri Agama, Menteri Kementerian dan Kebudayaan, di SKB 4 Menteri itu salah satu dampak dari adanya apa istilahnya pembelajaran jarak jauh ini tentunya tidak semuanya baik bagi anak didik kita gitu ya. Jadi antara lain perkembangan anak tidak baik kan. Antara lain adanya perkembangan anak menjadi tidak baik termasuk secara psikologis terhadap perkembangan karena ada terjadi kejenuhan dan ini bisa saja anak-anak menjadi stres dan sebagainya. Maka itu sudah kemarin sudah direspon oleh apa istilahnya pihak terkait terutama dari kementerian ya untuk melakukan apa istilahnya secepatnya untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi harus tetap berhati-hati, dan bertahap. Jadi kami saat ini juga sedang menyiapkan mungkin sebenarnya itu sudah bisa kita baca kan juga. Tapi biasanya kalau yang diperlukan adalah mesti ada edaran resmi. Jadi yang jelas Kementerian Agama akan selalu bersinergi dengan regulasi-regulasi yang diberlakukan di Kemdikbud. Jadi ternyata dampaknya bisa saja anak putus sekolah, putus asa ya karena sudah di rumah belajar juga jenuh, membantu kerja orang tua, kemudian capaian belajar juga tidak maksimal, resiko anak-anak ini stres. Maka dengan prinsip kesehatan yang kita perhatikan, keselamatan jiwa dan termasuk tumbuh kembang anak ini terganggu gitu. Sehingga mungkin perluasan pembelajaran tatap muka yaitu dengan akan dibuka kembali untuk yang zona kuning dan zona hijau ya, dengan memperbolehkan untuk tatap muka. Artinya tetapi yang jelas tidak memaksakan, harus tetap dalam perhitungan, ya, harus tetap dalam perhitungan. Tapi kami yakin dengan adanya tatap muka ini mungkin sedikit banyak akan bisa mencari solusi ya, terhadap kejenuhan anak yang selama ini belajar di rumah juga tidak maksimal mungkin karena beban-beban tugas yang lain. Jadi zona kuning itu ada sekitar 43% kalau diperhatikan di Indonesia itu. Kemudian yang zona hijau kemarin ada sekitar 27%. Berarti kalau ditotalkan hampir sudah 60 berapa ya? Ya 276, 43% itu 276 kabupaten kota insya Allah. Nah, itu sudah agak diperluas, tetapi kita harus tetap waspada. Itu saya pikir dan kami sedang mempersiapkan surat edaran itu, tapi tetap sambil menunggu surat resmi dari kementerian atau Dirjen Pendis, karena itu baru disampaikan hari Jumat kemarin ya, Jumat tanggal berapa itu, tanggal 7, nah, sekarang tanggal 10. Jadi mudah-mudahan, tapi paling tidak panjenengan semuanya kepala madrasah maupun pengawas bisa melihat kesiapan di daerah masing-masing atau dengan melalui media
keputusan kebijakan pemerintah itu bisa untuk ditelaah, dipelajari, dan untuk dipersiapkan. Nah, tapi tetap harus prosesnya harus ada izin dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, kemudian dari sekolah kesiapannya bagaimana, berarti ini perlu pendampingan pengawasnya ini. Jadi pengawas harus ngecek instrumen kesiapan infrastrukturnya, kalau memang sudah ada ACC, itu salah satu digunakan untuk pertimbangan kepala kantor untuk memutuskan. Nah, di samping izin dari gugus tugas kabupaten terkait dengan kesiapan new normal protokol kesehatannya. Jadi insya Allah kita akan perhatikan itu. Jadi kita akan segera lakukan itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ini ada yang akan bertanya secara langsung kepada monggo, Bapak Sopir. Kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih Pak Kabid telah diberi kesempatan bertemu, walaupun tempo hari kita bertemu, tapi karena posisi saya sebagai host, saya simpan pertanyaan itu, saya gunakan sekarang Pak Kabid. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan KMA nomor 16 tahun 2020 tentang komite, Pak. Di dalam KMA nomor 16 itu pada pasal 20 ada sesuatu yang mungkin perlu ditambahkan supaya tidak terjadi suatu permasalahan. Jadi ini sudah tidak, tetapi saya baca-baca ada satu kejanggalan. Jadi dalam pasal 20 itu disebutkan adalah masa jabatan kepengurusan komite madrasah paling lama 3 tahun. Dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tetapi di ayat kedua, itu ternyata kepengurusan komite madrasah itu berakhir, ada 4 item. Mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak dapat melaksanakan tugas, dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan. Artinya masa jabatan berakhir itu tidak menjadi suatu cara berakhirnya kepengurusan. Artinya begini, kalau ini 3 tahun kemudian dipilih kembali, setelah 3 tahun karena 3 tahun itu adalah masa kepengurusannya berakhir, dan ternyata kepengurusan komite berakhir itu ada 4 hal, nah, ini bisa dimaknai nanti akan ada pengurus komite itu sampai 6 tahun. Itu akan terjadi begitu. Ini saya kira perlu tambahan satu, yaitu terkait dengan apabila masa kepengurusan berakhir atau setelah 3 tahun, itu ada klausul begitu. Tetapi di balik ini sebenarnya kita sebagai kepala madrasah ini cukup berterima kasih dengan adanya suatu kejelasan segamblang-gamblangnya yang ada di KMA atau yang ada di PMA ya, maaf bukan KMA, PMA 16 tahun 2020 tentang komite ini. Jadi sangat gamblang dan itu sangat aplikatif. Itu yang pertama Pak Kabid. Yang kedua, terkait dengan AKG, AKK, AKP, ini hanya usulan saja. Biasanya kita itu nilainya jelek. Dan setelah dipampangkan hasilnya, ini kalau kita sandingkan dengan sistem sekolah, itu kita kadang-kala malu. Masa kemampuan kita sejauh itu dengan guru-guru sekolah, guru-guru kepala sekolah yang ada di Diknas begitu. Kalau kita lihat mengapa di sistem sekolah itu AKG-nya bagus, karena mereka ada suatu tahapan yang pertama yang dilakukan, yaitu tryout, uji coba. Dan di uji coba itu bisa mengukur kemampuan kita berapa kalau memang soal-soal yang ada di uji coba itu memang menggambarkan dari soal AKG itu. Nah kita tidak, kemarin itu kita langsung. Nah, karena kita langsung nilainya teman-teman ya banyak yang jelek. Kalau disandingkan kok jauh sekali, itu saya sangat yakin bukan kita yang jelek, tetapi karena sistem kita belum mendukung kepada yang baik itu. Jadi mohon nanti karena kita selalu menjadi pilot project di dalam pelaksanaan program-program pusat,
hal-hal semacam ini nanti bisa kita lakukan begitu, sehingga setidak-tidaknya Jawa Timur juga tidak akan menjadi bahan cemoohan yang ada di nasional. Ini loh Jawa Timur yang sudah mengadakan APKGM nilainya lah gitu kan, kita jadi tidak enak gitu. Ya, saya kira itu Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Dhofir atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan masalah PMA nomor 16 tahun 2020 terkait dengan masa jabatan komite. Jadi yang kalau menurut saya, jadi masa jabatan komite adalah periodisasinya. Jadi satu periode itu 3 tahun gitu ya. Tetapi saya yakin bisa mungkin untuk dipilih kembali ya dengan apa istilahnya mekanisme yang telah disepakati gitu. Hanya saja tadi kalau ada masa pemberhentian karena mungkin meninggal dan sebagainya, mungkin ada yang belum 3 tahun, itu bukan berarti untuk memperpanjang menjadi 6 tahun atau 9 tahun, tidak menurut saya. Tapi mungkin selama 3 tahun itu ada yang meninggal, otomatis dia ya berarti person itu ya habis masanya. Tapi ini periodisasinya mungkin 3 tahunan. Kan ada kepala madrasah periodisasinya 4 tahunan, dan untuk komite itu periodisasinya adalah 3 tahunan. Jadi, saya pikir ya sekiranya nanti kalau ada yang apa istilahnya masih perlu apa istilahnya dikritisi, saya pikir tidak apa. Dan itu kalau sekiranya meragukan ya jangan dilakukan dulu lah. Tapi paling tidak ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dhofir, ini cukup menjadi pegangan bagi kepala madrasah yang setiap awal tahun pembelajaran mesti ketar-ketir dengan adanya pemberitaan tentang pungutan nilai. Ini mohon jadikan pedoman ya. Kemudian yang kedua terkait dengan AKG, AKK dan AKP, ya apa istilahnya, mohon maaf, ini di Kementerian Agama kita itu baru memulai. Kalau di sekolah itu memang sudah jalan PKB itu. Kita baru memulai di 2019, kemudian sempat 2018 mungkin sosialisasi dan sempat terhenti di 2019 mungkin ya. Bahkan pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah yang terkait dengan apa periodisasi yang sudah habis pun itu baru dimulai di awal di 2019 itu baru 1 kabupaten. Nah, inilah yang kami prioritaskan bahwa untuk ke depan yang termasuk salah satu prioritas kami adalah membangun sistem PKB ini, karena itu kalau sudah jalan itu akan bagus sekali lah. Ya kami maklumi masih ada di sana sini, masih ada kelemahan, ada kekurangan sebagaimana tadi disampaikan, tapi saya pikir ini adalah awal yang bagus untuk ke depan. Ya contoh saja ya kalau misalkan kemarin AKG-nya atau AKP-nya yang mungkin nilainya masih jelek, dan tapi tidak apa-apa, itu kita lakukan dulu, nanti kita akan perbaiki gitu ya, kita tingkatkan dan akan lebih bagus nanti kalau sudah sistem ini jalan. Tentunya ya perlu ada tryout atau simulasi saya pikir itu perlu ya. Kemudian sosialisasi juga ini perlu. Mungkin dulu sudah pernah disosialisasikan di tahun 2018-an, kemudian setelah itu agak tenggelam lah. Sekarang akan kita perkuat kembali, karena ini menurut saya tidak ada sistem lain sebaik ini menurut kami dalam rangka membangun sistem madrasah. Ya, sistem madrasah. Kenapa? Yaitu tadi saya katakan sebuah sistem, kalau sistem atau gigi-gigi itu gerak, maka semuanya akan gerak. Nah, permasalahannya siapa yang menggerakkan pengawas itu. Maka di sini saya titip kepada kepala kantor, khususnya untuk Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Pengawas itu adalah rapot pengawas itu ada di kepala kantor. Makanya kalau ada kepala kantor yang sekiranya mungkin yang tidak semangat atau misalkan ada pengawas yang sekiranya dia masih IT-nya belum, bagaimana memacu supaya pengawas yang ini bisa belajar lah, paling tidak mau belajar ke teman-teman yang lain, sehingga nanti juga akan bisa melakukan hal yang sama dengan teman-teman yang lain. Itu dalam sebenarnya saling mendukung, saling memotivasi sebenarnya itu. Jadi bukan berarti kepala kantor memposisikan sebagai
apa ya istilahnya yang menentukan hitam putihnya pengawas ya secara langsung adalah harus ada nilai pendidikan untuk pengawas intinya. Jadi sistem yang kita kembangkan di madrasah ini adalah tawasau bil haq gitu intinya. Kita saling mengingatkan, yang kepala madrasah kurang jalan diingatkan oleh pengawas, yang pengawas kurang jalan diingatkan oleh kepala kantor misalkan. Itu intinya yang kita pakai sistem sehingga ada nilai pendidikan untuk menjadi lebih baik. Jadi ini kita akui Pak Lofir memang masih ada kelemahan-kelemahan, tetapi saya yakin ini tahun ini kita lakukan 4 tahun ke depan, insya Allah kalau konsisten dan kita punya komitmen melakukan ini, saya yakin karena saya tahu bahwa semangat untuk berkualitas teman-teman madrasah itu luar biasa. Saya yakin 1 periode kita komitmen dan konsisten kita lakukan AKG, AKK, AKP-nya ini, saya yakin 4 tahun ke depan akan lebih baik lagi dan madrasah mesti serba siap sewaktu-waktu itu. Saya kira demikian tambahan kami. Terima kasih Pak Lofir. Saya kembalikan Pak Kasih Penma, monggo. Terima kasih. Untuk berikutnya nanti setelah 3 pertanyaan di chat, nanti apabila ada yang ditanyakan secara langsung, mohon untuk konfirmasinya terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan di chat Pak Kabid dari Bapak Yusuf MA Busanul Ulum. Kelayakan kepala madrasah di swasta kebanyakan berdasarkan like and dislike. Bagaimana efektivitas PKKM di madrasah swasta? Monggo Pak Kabid. Terima kasih Pak, itu pertanyaan cukup bagus. Jangankan di swasta, mungkin di negeri, ini pengalaman yang kami lakukan di 2 minggu yang lalu Pak. Kami akhirnya menemukan itulah potret kita, tetapi tidak apa-apa, ini kita harus mengawali dengan berbagai kekurangan tadi. Di negeri pun, karena untuk yang penilaian kinerja 4 tahunan itu kan harus melibatkan tim dari Kanwil, dan ini adalah kepala bidang selaku ketua tim ya untuk yang penilaian 4 tahunan. Nah itu juga demikian. Kami menemukan, kami juga akan cross check dari hasil penilaian tim itu, kami cross check ke daerah. Apakah nanti kami takut memberikan penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Maka kami cross check, cuma dengan cara kami cross checknya. Kami tidak langsung cross check ke Pak Kasih Penma, kami juga tidak cross check ke mungkin pengawas binanya, tidak. Tetapi saya punya beberapa teman mungkin yang bisa kami telepon misalkan. Nah, kami hubungi, bagaimana kompetensinya ini? Wah, kepala madrasah itu sakjane biasa-biasa, tapi lihat nilainya tinggi. Oh iya Pak, itu pengawasnya yang... Dari sinilah kami bisa mengetahui objektivitas penilaian pengawas. Ada juga, karena kebetulan kami juga 5 tahun, insya Allah dengan kepala-kepala madrasah negeri juga sedikit, kalau memang itu belum ganti, apalagi kemarin pengajuan pengisian kepala sekolah masih kepala madrasah masih 1 tahun terhenti sehingga sekarang numpuk misalkan, artinya masih ada kepala-kepala madrasah yang lama yang menurut saya itu bagus gitu loh. Kok ini nilainya jelek? Saya tanya, saya cross check ke daerah ya, melalui guru bisa, melalui mungkin seorang tokoh yang kebetulan saya kenal di daerah itu, saya tanya, gimana kepala madrasah A? Loh, dia tuh bagus tuh. Loh, kok nilainya kok jelek? Oh, kebetulan dia hubungannya dengan pengawas kurang bagus. Nah, itu kan juga objektivitas itu yang kadang-kadang kami temukan. Nah, jangankan di swasta, negeri pun juga masih seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin 4 tahun ke depan nanti pengawas akan objektif karena kami tahu akhirnya juga apa istilahnya antara pengawas bina dan pengawas yang menjadi tim itu juga akan objektif lah. Sementara ini kami serahkan kepada daerah, dalamnya adalah Kasih Penma, kepala kantor, bagaimana untuk menjaga objektivitas penilaian kinerja kepala-kepala madrasah negeri khususnya. Nah, untuk yang swasta juga demikian. Jadi ini harus kita coba dan perlu dipantau bahwa untuk madrasah swasta penilaian kinerja kepala madrasah itu adalah ketua timnya adalah Kasih Penma, ya, Kasih Penma. Oleh karena itu, saya yakin karena ini baru pertama,
saya yakin 2-3 tahun ke depan, mungkin 2-3 tahun ke depan, ini akan semakin objektif dan semakin efektif. Jadi madrasah swasta pun harus mengikuti regulasi, mengikuti aturan ini kalau ingin madrasah ini berkualitas. Jadi termasuk ini adalah tanggung jawab kami yang ada di Kementerian Agama, bahwa yang berkualitas jangan hanya yang madrasah negeri, tapi madrasah swasta juga harus ayo bareng-bareng tingkatkan kualitasnya. Karena apa? Ya tadi saya sampaikan persentase di Jawa Timur itu swasta jauh lebih banyak. Gitu loh. Jadi apalah artinya kualitas madrasah negeri tetapi tidak dibarengi maka tidak akan berpengaruh terhadap kualitas madrasah di Jawa Timur. Nah, tapi kami yakin karena teman-teman di madrasah swasta ini punya semangat dan giroh yang luar biasa, ya. Saya yakin nanti akan bisa bersinergi bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di madrasah dengan sistem PKB yang kita kembangkan dalam rangka untuk membangun madrasah melalui peningkatan kompetensi ke gurunya, melalui peningkatan kompetensi kata si kamatnya, kata si awasnya, itu nanti sistem itu nanti akan kita kembangkan sehingga kalau itu butuh konsistensi dan komitmen dalam melakukan itu, saya yakin madrasah kita karena sudah sistem itu yang kita bangun, maka saya yakin nanti akan efektif pelaksanaan ini. Dan nanti mungkin ada pihak-pihak mungkin yang kami rasa perlu dalam rangka untuk penjaminan mutu madrasah misalkan. Kalau di Kemendikbud ada LPMP, lembaga penjamin mutu. Ya. Maka ini juga saya kira perlu. Kami sudah mencoba untuk komunikasi dengan LPMP Kemendikbud di Jawa Timur. Jadi kami juga ingin punya lembaga penjamin mutu internal madrasah, ya, sehingga nanti terkontrol mutu ini. Saya kira itu tanggapan kami terhadap pertanyaan Pak Yusuf dari MA Bustanul Ulum. Terima kasih Pak Yusuf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya, sebelum kami lanjutkan, serta yang saat ini masih on mic-nya, Bapak Muhammad Lukman, Bu Sri Sundari untuk di-mute dulu. Berikutnya, dari Pak Mutolib, terkait PKKM, khususnya lembaga swasta, bahwa kepala madrasah diangkat dipilih oleh yayasan. Itu seberapa pengaruhnya PKKM terhadap kinerja kepala madrasah? Oke. Ya baik Pak. Memang ini kita harapkan sistem ini juga berlaku untuk di madrasah dalam rangka untuk peningkatan kualitas madrasah swasta. Artinya di madrasah swasta. Ya. Karena itu yang menentukan kepala madrasah yang mulia adalah yayasan atau mungkin ya yayasan. Tentunya atas dasar rekomendasi. Jadi kalau menurut PMA itu yayasan bisa mengangkat kepala madrasah itu dengan rekomendasi kepala kantor untuk MI dan MTS. Dengan untuk MA ya tentunya dalamnya adalah Kanwil ya. Jadi seperti itu rekomendasi diizinkan atau tidak. Kemudian setelah direkomendasikan tetap itu tidak memakai misalkan karena itu kewenangan yayasan. Ya tentunya nanti dampaknya pada kebijakan-kebijakan lain. Ya, mohon maaf. Jadi misalkan ya karena seringkali itu tidak diabaikan maka nanti dampaknya bisa dampak hukum maupun dampak pada kebijakan. Contoh misalkan syarat menjadi kepala madrasah itu harus S1 misalkan. Kebetulan ini ada keluarganya yayasan sendiri yang belum S1 kemudian diangkat menjadi kepala madrasah padahal tidak ada rekomendasi dari kepala kantor misalnya. Maka ini dampak hukumnya nanti yang bertanggung jawab adalah juga yayasan itu sendiri. Contoh misalkan kemudian ada terkena kasus hukum misalkan ada yang memprotes karena dia tidak memenuhi persyaratan sebagai kepala madrasah, bagaimana nanti hukumnya di dalam pencairan BOS? Kan dia juga tidak berhak untuk pencairan BOS. Karena tugas kami yang ada di Kementerian Agama itu adalah membina. Kita harus menunjukkan, ini loh syaratnya.
Tapi syarat yang ditunjukkan itu kok nggak diikuti. Maka nanti kalau sudah terkait dengan hukum, maka itu tanggung jawabnya adalah yayasan sendiri kan. Jadi itu nanti dampak seperti itu. Mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai kepala madrasah, kemudian diangkat, kemudian dia terhadap keputusan-keputusan hukum, maka akan timbul masalah-masalah hukum yang ujungnya nanti tanggung jawabnya. Kalau itu terkait dengan masalah hukum, maka itu ada menjadi tanggung jawab yayasan. Jadi itulah apa istilahnya. Kami yang dari Kementerian Agama juga tidak bisa memaksakan, tetapi kami membina. Ini loh Pak yang benar cara mengangkat kepala madrasah. Ini loh aturannya untuk guru. Yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Termasuk penggunaan dana bos tadi juga seperti itu. Tapi kalau umpama kemudian dia melanggar, maka itu akan menjadi tanggung jawab yayasan tersebut. Jadi itulah bedanya di negeri dengan di swasta. Saya kira demikian. Tapi bukan berarti kemudian yang swasta kemudian kita tinggalkan. Tidak. Itu adalah kewajiban Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan. Saya kira demikian Pak Muntolib. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ini. Terima kasih. Saya kembalikan Pak moderator. Oke. Untuk berikutnya Pak Tio yang mau bertanya langsung, silakan. Pak Tio, Pak Sution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sutiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Sutiono. Terima kasih. Dari Pak. Kami dari Min 2 Tulungagung, Pak. Nggih, monggo. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf karena pertanyaannya lebih pada teknis kondisi saat ini. Ini berkaitan dengan beberapa hari yang sudah ada revisi SKP 4 Menteri yang di sana juga menyampaikan tentang kebolehan untuk daerah yang zona kuning. Artinya untuk persiapan ini terkadang kita terbuai bolehnya saja tetapi kurang melihat apa persyaratan yang seharusnya kita laksanakan untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di era kenormalan baru tersebut. Yang perlu kami tanyakan Pak, mungkinkah pada saat nanti sebuah madrasah diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka, perizinan untuk melaksanakan itu apakah berdasarkan rekomendasi dari tim yang sudah ditunjuk oleh kementerian ataupun dari tim tertentu yang bisa membolehkan sebuah madrasah melaksanakan pembelajaran secara tetap langsung? Ataukah madrasah pokoknya sudah ada surat dari Bupati atau Kemenak dan Dignas yang menyatakan boleh, kemudian setiap madrasah boleh melaksanakan? Yang pertama itu. Yang kedua, di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa kepentingan paling utama yang harus tetap diperhatikan adalah kesehatan, keselamatan anak didik, kemudian guru, dandik, dan wali murid. Nah, untuk menjamin hal tersebut, ketika kita nanti sudah diperkenankan melaksanakan tatap muka, atau sebelumnya sebuah madrasah itu persiapan ke sana, apakah nanti dari Kementerian Agama, terutama wilayah Jawa Timur, ada ketentuan yang mengharuskan bahwa guru sebelum melaksanakan tatap muka itu harus melaksanakan rapid test seperti itu Pak misalkan. Kemudian jika itu misalkan iya menjadi syarat, ini untuk perencanaan kita, apakah biaya untuk misalkan rapid test itu bisa kita rencanakan dari dana BOS begitu Pak. Terima kasih Pak, mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini hal yang teknis dan yang ini sudah dalam rangka untuk persiapan pembelajaran tatap muka ya. Yang bagus. Jadi inilah yang harus kita pahami sebelum kita melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan tatap muka. Jadi kehati-hatian harus tetap kita lakukan. Terkait dengan revisi SKP 4 Menteri, saya sendiri belum menerima secara tertulis, makanya kami sedang juga mempersiapkan saja untuk surat edaran itu, sambil menunggu itu kami terima. Penentuan boleh ya, memang masyarakat kadang-kadang kan sudah boleh, tetapi bolehnya itu harus tetap ada langkah-langkah dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi syarat
syarat-syarat jangan sampai diabaikan. Jadi tetap protokol kesehatan harus kita ikuti. Nah, itu harus ada instrumen protokol kesehatan yang ditentukan oleh daerah atau Pemda setempat. Misalkan, dan itu saya yakin pengawas sudah punya itu. Ya, kalau belum punya maka bisa mungkin bisa merumuskan instrumen ada misalkan yang harus punya termogan, mungkin juga punya apa istilahnya tracing dari warga madrasah. Siswanya ini dari daerah mana, yang hijau, yang anu mana, itu punya guru-gurunya itu tracing daerahnya juga dari zona hijau berapa orang, dari merah berapa orang, dari kuning berapa, itu ada. Sehingga mereka yang masih di zona merah jelas tidak boleh datang ke sekolah misalkan seperti itu. Nah itu instrumen-instrumen itu yang banyak itu ya tolong nanti para pengawas bisa melakukan pendampingan ya. Data itulah kemudian nanti diajukan untuk ke pengajuan ke gugus sebagai rekom dari Kementerian Agama untuk dilanjutkan ke gugus COVID kabupaten kota masing-masing. Nah, itulah nanti kemudian baru setelah ada izin seperti itu sebagai pegangan panjenengan, tetapi bukan hanya sekedar izin, tapi harus benar-benar dilakukan itu. Kalau memang setelah 1 minggu, 2 minggu ternyata kok ada penularan baru atau kasus di situ, maka harus secepatnya ada perlakuan dan harus dihentikan pembelajaran tatap muka itu. Itu konsekuensinya juga seperti itu. Jadi silakan dikoordinasikan dengan pengawas binanya, di samping panjenengan juga sudah mempersiapkan infrastrukturnya, kemudian termasuk tempat penjemputan orang tua, dan kepastian termasuk ini yang disampaikan Pak Menteri Agama, kalau mungkin di sekolah sudah siap, misalkan di sekolah secara infrastrukturnya, tempat penjemputan juga sudah siap, hanya kegiatan tatap muka saja, tidak ada kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul, misalkan kantin harus ditutup, olahraga juga tidak boleh melakukan, hanya tatap muka. Begitu selesai tatap muka, siswa harus pulang lagi. Dan inilah yang perlu diawasi. Ketika anak berangkat dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah, pastikan itu siapa yang mengawal itu. Jangan sampai anak di luar, kemudian begitu pulang sekolah masih mampir-mampir sana. Lah inilah maka pentingnya kerjasama kolaborasi dengan masyarakat. Bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab madrasah, guru saja, termasuk masyarakat. Nanti mungkin juga ada Satpol PP melihat anak seragam sekolah ini meski harus diobrak, harus pulang misalkan. Nah, itu kan kerjasama masyarakat juga perlu, orang tua juga demikian. Jadi hikmah dari adanya pandemi ini kayaknya bahwa pendidikan itu ada tanggung jawab bersama. Prakteknya harus dilakukan seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi syarat harus rapi, maka itu perlu dikomunikasikan dengan tingkat keganasan atau kondisi daerah. Itu adalah yang menentukan itu. Jadi kalau memang nanti istilahnya memang guru ini misalkan jadi sifatnya tidak kaku. Kalau misalkan ada guru yang berasal dari zona, kalau sama-sama zona hijau tidak ada masalah. Kalau mungkin ada zona hijau sekolahnya tapi gurunya atau tenaga kependidikannya dari zona kuning, lah apakah harus sampai rapid? Itu tolong dikoordinasikan dengan gugus tugas ya. Kalau memang harus, bagaimana pembiayaannya, maka itu bisa dikomunikasikan dengan pihak tertentu. Kalau memang nanti ada celah di BOS, dibaca juknis BOS, boleh tidak untuk itu misalkan. Kalau hanya membantu beberapa guru mungkin bisa, tapi kalau semua guru sampai menghabiskan dana BOS apa juga bisa lah itu. Saya pikir memang flexibility, prinsip itu yang harus diperhatikan, dan adaptivitas. Jadi kalau memang nggak bisa seperti itu, ya jangan guru yang zona seperti itu sebaiknya belajar jauh, jadi masih lentur seperti itu. Ya, jadi jangan sampai terus terkesan memaksakan dan menyiksa orang, membuat beban dan sebagainya. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Dan itu tidak harus misalkan karena sekarang sudah dibuka, semua harus membuka semua, enggak. Jadi tolong sesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Ya, insya Allah di atas tanggal 17 lah mungkin nanti harapan kami itu sudah ada informasi itu. Dan tidak berarti semua madrasah harus yang zona kuning dan hijau harus tanggal itu, tidak. Sampai pada batas kapan kesiapannya. Nah, demikian kok setelah dilakukan itu ternyata ada masalah, ya harus kembali lagi ke posisi yang aman dan sebagainya. Saya kira seperti itu di dalam sikapi
kondisi-kondisi saat ini. Terima kasih Pak Sulistiono dari Min 2. Nah, terima kasih Bapak Kabid untuk pertanyaan yang ada di chat ini sudah mewakili, artinya yang tadi sebelumnya belum mungkin dijawab tapi sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Jadi untuk saat ini pertanyaan di chat sudah habis. Alhamdulillah tadi Pak Kabid sudah tergabung di kita itu 30 menit sebelum jadwalnya. Jadi kalau misalnya saat ini kita mencukupi untuk rapat virtual atau virtual meeting hari ini, saya kira juga tidak apa-apa, nggih Pak Kabid. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk pelaksanaan virtual meeting pada hari ini sebelum kami akhiri, Bapak Kasih mungkin ada yang ingin disampaikan. Monggo Pak Kasih. Terima kasih Pak Gusnul, dan mohon maaf Pak Kabid, tadi saya ada rapat di ruang kepala, saya tinggal sebentar tadi. Terakhir saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kabid yang telah memberikan pencerahan, arahan, pembinaan untuk kami semuanya, dan mudah-mudahan kami segera bisa menindaklanjuti, terutama terkait dengan penerapan pembelajaran tatap muka yang kita di Tulungagung sudah zona kuning Pak Kabid, zona kuning. Mohon sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu Kepala, mohon bersabar dulu. Saya juga menunggu surat dari Pak Kabid nanti, kapan boleh tatap mukanya. Karena penyesuaian SKB 4 Menteri ini belum kami terima, surat resminya belum ada. Masih berupa wawancara dari Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan maupun Pak Menteri Agama. Karena itu sekali lagi, utamanya Bapak Ibu Kepala Madrasah, mohon bersabar dulu menunggu informasi dari kami selanjutnya. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak Pengawas, mohon memantau betul tentang tatap muka ini. Karena kemarin Pak Kabid saya mohon maaf, ada beberapa di radio, sekolah kita ada yang sudah tatap muka, alhamdulillah sudah kami selesaikan Pak Kabid. Kemarin di Radio Andika Kediri saya hari Sabtu, ya, Tulungagung, karena ada satu madrasah swasta yang viral di Radio Andika, tapi sudah kami selesaikan Pak Kabid, alhamdulillah sudah selesai, dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang mendahului sebelum ada surat resmi dari kami. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti webinar pada pagi hari ini, dan sekali lagi terima kasih pada Pak Kabid yang telah meluangkan waktu untuk kita bersama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kira itu. Terima kasih Pak Gusnul. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih, dan kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan kepada seluruhnya saja yang ada di ruang ini. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih semuanya. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih Pak Ardiono dari 8 ada, Pak Lukman, dari Pak Harudin juga ada. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.